Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Diduga sengaja dibakar, 2 rumah di Banjarmasin ludes dilahap si jago merah. Mantan guru honorer cabul di Banjarmasin ditangkap di Yogyakarta. Napi lapas di Banjarmasin mengaku polisi untuk menipu. Di belakang Kamboja. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Stoyo S, RT 01 Banjarmasin Tengah, Senin siang. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Si jago merah dapat dikuasai dengan cepat karena sumber air mudah didapat. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 2 rumah berbahan kayu. Ketua RT Arsat mengatakan penyebab kebakaran masih diselidiki, namun banyak warganya yang menduga sengaja dibakar. Ada salah satu warga yang sering mabuk dan sudah beberapa kali berupaya membakar rumahnya sendiri. 1 dari 2 rumah yang terbakar ini adalah milik si pelaku tersebut. Kita sumbernya api ini cuma sementara ini kita masih praduga aja. Nah, siapa pelakunya nggak tahu. Yang jelas itu kebakaran 2 rumah. Kalau dugaannya sendiri, praduganya sendiri itu apa sih Pak RT yang beredar di masyarakat itu? Masyarakat itu ya masih mangsur. Ada yang dibakar atau ada yang nggak tahu. Sebenarnya sementara ini masih tahap penyelidikan. Tapi yang membakarnya orangnya gimana orang Pak RT? Ya belum tahu juga, orang yang bakar ini kita belum tahu lagi pasti siapa pelakunya. Kan masih dari informasi tadi kan masih tahap penyelidikan aja. Kita masih dibawa orang. Tapi kalau informasinya memang yang beredar di masyarakat memang ada oknum yang bakar Pak RT? Kayaknya gitu, cuma kita nggak tahu. Nah, tapi kita untuk dijelasan nanti kita sampaikan sama keluarganya yang lebih tahu kan. Nah, kita ini tadi masih di luar TKP, kita tidak ada di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Buron selama beberapa bulan, mantan guru honorer berinisial A yang mencabuli muridnya ditangkap. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Yogyakarta 4 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian Sabtu siang mengatakan kasus pencabulan terjadi awal Januari lalu. Saat itu tersangka merupakan guru honorer di salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Banjarmasin. Tersangka menyetubuhi salah satu murid perempuan di sekolah tersebut dengan menjanjikan uang yang banyak. Pelaku ini berdasarkan hasil keterangan dari korban dan yang bersangkutan, motifnya pelaku dijanjikan dengan nilai yang tinggi, dijanjikan sebagai ketua kelompok TI dan apabila nanti lulus dijanjikan pekerjaan. Sebelumnya si pelaku ini oknum guru gitu ya kan? Sebelumnya yang bersangkutan merupakan oknum guru honorer salah satu sekolah swasta di Kalsel. Ada dugaan korban lain kan? Untuk sementara masih kita dalam 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana pelaku terjerat terkait dengan persetubuhan. Tersangka akan dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin diduga menipu dengan mengaku sebagai anggota Polres Banjarbaru. Napi tersebut kemudian menawarkan pembuatan SIM cepat melalui salah satu media sosial. Ada satu orang yang menjadi korban dengan kerugian Rp1.500.000. Sedangkan napi yang menjalankan penipuan ada 2 orang, masing-masing berinisial SA dan FL. SA telah diperiksa tim penyidik Polres Banjarbaru, sedangkan FL telah bebas pada tanggal 28 Juli lalu, namun dapat diringkus di kediamannya. Kalapas Herliadi membenarkan ada napi yang menipu dan kasusnya sedang ditangani tim penyidik. Pemberitaan masalah pengungkapan kasus. Jadi itu yang sebenarnya terjadi itu memang kami kerjasama dengan pihak kepolisian ya Banjarbaru. Diduga ada keterlibatan daripada warga binaan, tapi setelah dikomunikasikan, dikoordinasikan, kemudian diklarifikasi, ternyata pelakunya sudah bebas. Dan pada saat itu juga pelakunya sudah ditangkap. Itu berkat daripada kerjasama dari pihak lapas dan pihak kepolisian. Pak, terkait apa? Yang satunya itu Pak, gimana Pak? Itu jadi yang satu ini jadi muncul nama dari luar itu muncul nama dua. Kemudian dari pihak Polres kan koordinasi dengan kita, koordinasi untuk mengungkap masalah ini terus. SA masih menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Banjarmasin sebagai terpidana kasus narkoba. Meski demikian, pemeriksaan penyidik Polres Banjarbaru untuk napi ini tetap berjalan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga sengaja dibakar, 2 rumah di Banjarmasin ludes dilahap si jago merah. Mantan guru honorer cabul di Banjarmasin ditangkap di Yogyakarta. Napi lapas di Banjarmasin mengaku polisi untuk menipu. Puluhan emak-emak di kawasan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah menghias kampung dengan warna merah putih Sabtu pagi. Mereka mengecat gerbang, jalan, dan pagar-pagar rumah dengan warna merah putih. Selain itu, mereka juga memasang pernak-pernik merah putih seperti bendera dan yang lainnya. Ketua RT 13 Khairunisa mengatakan, Kampung Merah Putih untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan ke-77. Alhamdulillah sih warga sini sangat senang, semangat untuk memberikan kemeriahan untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Makanya saya sangat berterima kasih kepada warga yang telah memberikan tenaganya buat memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 77. harapannya sendiri apa? Harapannya ya apa ya, supaya lebih meriah lagi lah di tahun ini setelah kita libur panjang karena pandemi corona. Selain menghias kampung, warga akan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus nanti.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Setelah lama tidak diselenggarakan akibat pandemi COVID-19, ibadah umroh kembali dibuka. Umat muslim di Kalimantan Selatan pun antusias mendaftarkan diri untuk berangkat umroh. Calon jemaah umroh yang bakal berangkat melalui salah satu agen perjalanan jumlahnya membludak, yakni 1.700 orang. Salah satu calon jemaah, Saleh, merasa senang dan bersyukur ibadah umrah dibuka kembali. Sebenarnya bukan apa-apa, namanya kita beragama Islam kan meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala ya gitu. Jadi ingin mengabdi kepada Allah Ta'ala. Apa lantaran kuota haji terbatas, Pak? Kenapanya? Apa lantaran kuota haji kan saat ini lagi terbatas, Pak? Bukan begitu, Pak. Kami haji sudah, jadi kami melaksanakan ibadah umrah haji lagi. Ini pian sorangan Pak atau dengan keluarga Pak? Berlima, Pak. Dari Marabahan semua Pak? Marabahan. Oke. Tanggal berapa berangkatannya Pak? Ini kah? Tanggal 12 nih, tanggal 12 Agustus. Insya Allah akan berangkatkan jamaah kurang lebih sekitar 1.700 jamaah. Itu periode keberangkatan tanggal 12 Agustus sampai insya Allah 14 September. Jadi dalam waktu 32 hari ini keberangkatan di PT kita ada sekitar 27 grup jamaah. 27 grup jamaah ini total semua adalah 1.700 jamaah. Oleh karena itu kami melaksanakan manasik akbar pada hari ini pada tanggal 6 Agustus dengan niat memberikan edukasi yang maksimal pada jamaah. 1.700 calon jemaah umroh ini dibagi menjadi 27 kloter dan mulai berangkat sejak 12 Agustus hingga 14 September mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Warga Gang 11 Kuripan, Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan sering terendam. Air yang merendam jalan di gang tersebut tidak pernah kering sejak 3 bulan lalu. Jika hujan turun maupun air sungai sedang pasang, air yang merendam pun makin tinggi. Akibat terus-terusan terendam, jalan menjadi licin karena berlumpur dan berlumut. Pejalan kaki dan pengendara motor pun harus hati-hati saat melintas. Ketua RT Saiful mengatakan, air yang merendam jalan ini tak kunjung kering karena drainase tersumbat. Ia berharap dinas terkait segera menanggulangi permasalahan ini. Perbaikan pipa, penggantian pipa, lalu di aspal itu ketutup itu tuh, lubang itu. Nah akhirnya lampiasan sungai gorong-gorong dari seberang itu melimpah ke sini. Berapa lama, Pak? Berapa lama, Pak? Mulai yang banjir besar itu 2021 awal itu, Pak ya. Apa ini malah? Apa ini? Keringnya sendiri Pak? Ada parah gitu. Tapi memang tempat sana mau buang ke sana tapi kan tempat kecil misalnya. Pembuangan airnya dibuatkan supaya ada air lancar. Yang masuk maupun lampiasan di depan bisa lancar keluar. Kada tergenang intinya. Kalau tergenang kada tergenang lagi gitu. Lurah Kuripan Yoyok menjelaskan permasalahan drainase tersumbat ini telah dilaporkan kepada Dinas PUPR dan akan ditangani dalam waktu dekat. Tersumbat, jadi tindak lanjutnya nanti akan segera dilakukan pembersihan gorong-gorong oleh Dinas PUPR melalui tim. Segera kita tindak lanjuti keluhan warga, semoga akan lekas teratasi masalah ini. Ini kalau dari PUPR sendiri apa langkahnya olah bahasa kah atau evaluasi yang operate ini kah biar kada lagi tergenang lagi? Jadi informasi dari Dinas PUPR disampaikan kepada kami tadi bahwasanya untuk drainase Jalan Kuripan ini akan dibangun di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah yang memang lebih parah ya. Jadi kalau untuk sisi sebelah kiri itu cenderung tidak tergenang. Jadi anggaran sudah dialokasikan
Untuk pelaksanaannya kemungkinan informasi tadi tahun ini atau tahun depan tadi. Dinas PUPR akan menurunkan petugas untuk membersihkan drainase yang tersumbat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga sengaja dibakar, 2 rumah di Banjarmasin ludes dilahap si jago merah. Mantan guru honorer cabul di Banjarmasin ditangkap di Yogyakarta. Napi lapas di Banjarmasin mengaku polisi untuk menipu. Sengketa tapal batas Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balukung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola masih alot. DPRD Kabupaten Batola menggelar dialog untuk menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut akhir pekan lalu. Ketua DPRD Saleh mengatakan, dialog sudah beberapa kali digelar, namun kedua belah pihak belum juga sepakat. Menurutnya penyelesaian sengketa tapal batas antara kedua desa tersebut akan diserahkan ke Bupati Batola. Dari beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan berdasarkan klaim yang dilaksanakan warga Jambu Baru yang alhamdulillah kita fasilitasi ini, proses ini berjalan alhamdulillah sejuk, damai dengan memperhatikan beberapa aspek yang sudah saya sampaikan. Dan dari beberapa kali pertemuan ini masih belum ada kesepakatan dan terakhir mungkin mereka menyepakati antar dua desa ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan. Saleh berharap keputusan Bupati nanti dapat diterima oleh masing-masing pihak. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Sepuluh klien pemasyarakatan mendapat sertifikat pelatihan keterampilan kemandirian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Banjarmasin. Sertifikat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Lilik Sujandi di Aula Bapas kelas 1 Banjarmasin akhir pekan lalu. Klien pemasyarakatan yang mendapat sertifikat ini dinyatakan siap untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan bekal keterampilan yang didapat selama mengikuti pelatihan. Pelatihan kemandirian yang diberikan meliputi pembuatan hidroponik, kain sasirangan, menjahit, membuat mebel, dan lampu hias. Manfaat untuk kita yang tidak ada pengalaman sebelumnya untuk membuat sasirangan, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah bisa membuat itu sendiri. Sudah berapa lama belajar bikin sasirangan? Belajarnya itu pelatihannya itu di bulan Juni. Baru-baru aja. Jadi mungkin dengan adanya sertifikat ini, dengan adanya keterampilan ini, mungkin ke depannya bagaimana nanti Kak? Ingin memiliki usaha tersendiri atau bagaimana? Ya, maunya seperti itu. Berarti cukup terbantu untuk kelanjutan rumah tangga terus begitu. Iya, sangat terbantu. Narapidana yang telah melalui masa pidana di lapas darurat, dia harus diberikan kesiapan untuk bisa hidup di tengah masyarakat. Dalam arti dia memiliki keterampilan atau kompetensi untuk sebagai penghidupannya. Tentu diperlukan pelatihan-pelatihan. Tapi kan tidak cukup dengan pelatihan. Kemandirian itu harus menjamin bahwa
kemampuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki itu harus bermanfaat, harus bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya, sehingga perlu ada jaminan pemodalan, kemudian bagaimana pemasaran dan sebagainya. Disitulah melalui platform ini sambil menyerahkan sertifikat, nanti ke depan ini dalam waktu dekat kita berharap bisa membangun suatu sistem pelatihan dan produktivitas. Sepanjang tahun 2022, Bappas Banjarmasin telah memberikan pelatihan kemandirian dan keterampilan bagi kurang lebih 180 orang klien pemasyarakatan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Ogena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga Desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.
Diduga sengaja dibakar, 2 rumah di Banjarmasin ludes dilahap si jago merah. Mantan guru honorer cabul di Banjarmasin ditangkap di Yogyakarta. Napi lapas di Banjarmasin mengaku polisi untuk menipu. Di belakang Kamboja segera Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Stoyo S, RT 01 Banjarmasin Tengah, Senin siang. 21 SG yang ada di TKM, api berkobar. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Si jago merah dapat dikuasai dengan cepat karena sumber air mudah didapat. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 2 rumah berbahan kayu. Ketua RT Arsat mengatakan penyebab kebakaran masih diselidiki, namun banyak warganya yang menduga sengaja dibakar. Ada salah satu warga yang sering mabuk dan sudah beberapa kali berupaya membakar rumahnya sendiri. 1 dari 2 rumah yang terbakar ini adalah milik si pelaku tersebut. Tahu kita sumbernya api ini cuma sementara ini kita masih praduga aja. Nah, siapa pelakunya nggak tahu. Yang jelas itu kebakaran 2 rumah. Kalau duganya sendiri, praduganya sendiri itu apa sih Pak RT yang beredar di masyarakat Pak? Masyarakat itu ya masih mengsul. Ada yang dibakar atau ada yang nggak tahu. Sebenarnya sementara ini masih tahap penyelidikan. Tapi yang membakarnya orangnya gimana orang Pak RT? Ya belum tahu juga, orang yang bakar ini kita belum tahu lagi pasti siapa pelakunya. Kan masih dari informasi tadi kan masih tahap penyelidikan aja. Masih dibawa orang. Tapi kalau informasinya memang yang beredar di masyarakat memang ada oknum yang bakar Pak RT? Kayaknya gitu, cuma kita nggak tahu. Nah, tapi kita perlu dijelasin nanti kita sampaikan sama keluarganya yang kita tahu kan. Nah, kita ini tadi masih di luar TKP, kita tidak ada di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Buron selama beberapa bulan, mantan guru honorer berinisial A yang mencabuli muridnya ditangkap. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Yogyakarta 4 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian Sabtu siang mengatakan kasus pencabulan terjadi awal Januari lalu. Saat itu tersangka merupakan guru honorer di salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Banjarmasin. Tersangka menyetubuhi salah satu murid perempuan di sekolah tersebut dengan menjanjikan uang yang banyak. Pelaku ini berdasarkan hasil keterangan dari korban dan yang bersangkutan, motifnya pelaku dijanjikan dengan nilai yang tinggi, dijanjikan sebagai ketua kelompok TNI dan apabila nanti lulus dijanjikan pekerjaan. Sebelumnya si pelaku ini oknum guru gitu ya kan? Sebelumnya yang bersangkutan merupakan oknum guru honorer salah satu sekolah swasta di Kalsel. Ada korban lain kan? Untuk sementara masih kita dalam 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana pelaku terjerat terkait dengan persetubuhan. Tersangka akan dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Narapidana napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin
diduga menipu dengan mengaku sebagai anggota Polres Banjarbaru. Napi tersebut kemudian menawarkan pembuatan SIM cepat melalui salah satu media sosial. Ada satu orang yang menjadi korban dengan kerugian Rp1.500.000. Sedangkan napi yang menjalankan penipuan ada 2 orang, masing-masing berinisial SA dan FL. SA telah diperiksa tim penyidik Polres Banjarbaru, sedangkan FL telah bebas pada tanggal 28 Juli lalu, namun dapat diringkus di kediamannya. Kalapas Herliadi membenarkan ada napi yang menipu dan kasusnya sedang ditangani tim penyidik. Di pemberitaan masalah pengungkapan kasus, jadi itu yang sebenarnya terjadi itu memang kami kerjasama dengan pihak kepolisian ya Banjarbaru. Diduga ada keterlibatan daripada warga binaan, tapi setelah dikomunikasikan, dikoordinasikan, kemudian diklarifikasi, ternyata pelakunya sudah bebas. Dan pada saat itu juga pelakunya sudah ditangkap. Itu berkat daripada kerjasama dari pihak lapor dan pihak kepolisian. Mbak, terkait apa? Yang satunya itu Pak, gimana Pak? Itu jadi yang satu ini jadi muncul nama dari luar itu muncul nama dua. Kemudian dari Polres kan koordinasi dengan kita, koordinasi untuk mengungkap masalah ini terus. SA masih menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Banjarmasin sebagai terpidana kasus narkoba. Meski demikian, pemeriksaan penyidik Polres Banjarbaru untuk napi ini tetap berjalan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.